Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Di minggu biasa yang ke-25, hari Minggu tanggal 20 September 2020, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran 16 ayat 2 sampai dengan 15. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk kesekian kalinya di masa pandemi ini Engkau memperkenankan kami untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga yang kami cintai. Persiapkanlah hati kami Tuhan, dan urapilah hati kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami firman-Mu, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, dan hamba-Mu yang Kau pakai untuk mewartakan kebenaran firman-Mu, urapilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Jemaat yang terkasih, kalau memperhatikan Keluaran 16 ayat 2 sampai dengan 15, ini saya jadi teringat ada sebuah iklan produk camilan. Barangkali ini sudah agak lama iklannya ini, tapi mungkin masih ada yang teringat akan iklan ini. Sekarang sudah tidak tayang di media televisi. Ceritanya ada 4 orang penumpang di satu mobil. Salah satu penumpang digambarkan berwajah agak garang, layaknya preman. Nah, selama perjalanan, penumpang yang berwajah garang ini tidak berhenti untuk menggerutu dan mengkritik. Mulai dari perjalanannya yang jauh, mulai dari cuacanya yang panas, sampai pada dikritik mobilnya yang sempit dan sebagainya. Apa-apa dikritik, apa-apa dia menggerutu. Lalu tiba-tiba salah satu penumpang yang duduk di depan itu memberikan camilan produk iklan ini, dan terjadilah dialog singkatnya seperti ini. Nih, makan, menurut penumpang yang ada di depan itu. Lalu penumpang yang tadinya menggerutu itu kemudian bertanya, kenapa? Jawab si penumpang yang di depan itu, kamu resek kalau lagi lapar. Nah, jadi resek itu menyebalkan. Kamu menyebalkan kalau lagi lapar, kalau lagi lapar gitu ya. Kalau kemudian diterima oleh penumpang yang agak garang ini, dimakan, lalu tiba-tiba flop, berubah, dan orangnya berubah. Ketika penumpang yang di depan tanya, sudah mendingan? Nah, penumpang yang di belakang yang tadinya resek itu kemudian berubah jadi pemuda yang sangat sopan dan anteng, dan kemudian menjawab dengan lembut bilang, mendingan. Jadi ini iklan yang agak menyebalkan, tetapi mungkin panjenengan dan saya pernah kayak gitu. Kalau pas lagi lapar itu kemudian jadi menyebalkan, resek gitu bahasa gaulnya ketika itu, dan mungkin juga masih dipakai zaman sekarang gitu ya. Nah, bangsa Israel dalam cerita kita ini juga nampaknya mirip-mirip pemuda garang tadi. Jadi resek kalau lagi lapar atau menyebalkan kalau lagi lapar. Kita lihat bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut ketika dipimpin dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Nampaknya apa saja bisa mereka jadikan sebagai bahan untuk bersungut-sungut. Jadi ketika mereka dikejar-kejar bangsa Mesir, mereka bersungut-sungut. Ketika mereka mendapati bahwa mereka berada di jalan buntu, di depan Laut Teberau, kanan kiri sudah nggak bisa nyebrang, nggak ada jalan, di belakang bangsa bangsa Mesir, mereka juga bersungut-sungut. Ketika sampai akhirnya tidak menemukan sumber air, mereka juga bersungut-sungut. Dan sampai pada bacaan kita, urusan perut, mereka lapar, tidak ada daging yang bisa mereka makan, mereka juga bersungut-sungut. Dan kalau diperhatikan Bapak Ibu dan saudara, selama perjalanan keluar dari tanah Mesir ini, bangsa ini berulang kali bersungut-sungut. Nah, saudara sekalian bisa membayangkan bagaimana rasanya menghadapi orang yang bersungut-sungut atau menggerutu ini. Mendengarkan orang bersungut-sungut dalam waktu yang mungkin setengah jam atau 15 menit aja kita sudah nggak betah gitu. Mendengarkan orang yang bersungut-sungut. Apalagi kalau kita kemudian memposisikan diri jadi Tuhan yang selama mendampingi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, barangkali kita sudah menyerah dan berkata, udah terserah bangsa Israel gitu ya. Nah, mungkin begini juga kalau kita menjadi Allah yang menuntun bangsa Israel.
Bangsa Israel bersungut-sungut terus gitu. Dan di sepanjang perjalanan 40 tahun juga tidak berhenti bersungut-sungut gitu. Bersyukurnya cuma beberapa saat aja, selebihnya bersungut-sungut. Mungkin kalau kita jadi Allah, kita sudah menyerah gitu. Kita sudah udahlah terserah. Nah, dari sini Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa lihat apakah kemudian Allah seperti itu, seperti yang kalau kita memposisikan diri seperti Allah? Ternyata tidak. Toh kita lihat bahwa Allah pun juga tetap memenuhi kebutuhan dan memelihara kebutuhan bangsa Israel. Kehidupan bangsa Israel tetap dicukupi dan dipelihara. Nah, kita patut bersyukur punya Allah yang demikian. Kita patut bersyukur punya Allah yang tidak mutungan, yang kemudian tetap komitmen menjaga janjinya untuk memelihara dan mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kita patut bersyukur Allah kita adalah Allah yang senantiasa memelihara kehidupan dan mencukupi kehidupan. Padahal sekalipun bangsa Israel dan manusia sering bersungut-sungut. Nah, terkait dengan tema kita, ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah, kita tahu bahwa ibadah kita tidak terbatas pada ibadah hari Minggu di gereja atau di hari-hari tertentu terkait perayaan dan ucapan syukur tertentu dari jemaat, misalnya ulang tahun, syukuran rumah dan sebagainya, atau mau nikah gitu dan sebagainya. Ibadah kita tidak terbatas pada itu, tetapi kita tahu bahwa ibadah kita itu juga terkait dengan seluruh unsur dalam kehidupan kita dari pagi sampai malam. Makanya kita pernah mendengar khotbah bahwa kehidupan kita dari pagi sampai malam dalam rangka menghayati bahwa kehidupan kita adalah ibadah, maka dari pagi sampai malam kehidupan kita juga adalah sebuah liturgi kehidupan. Liturgi yang kita mulai dari foto salamnya sejak pagi misalnya kayak gitu, diakhiri dengan malam-malam kita beristirahat. Nah, maka dengan penghayatan yang demikian Bapak Ibu dan Saudara, maka di sepanjang kehidupan kita yang adalah wujud ibadah ini, Allah senantiasa memelihara dan mencukupi kebutuhan kita. Padahal sudah berapa kali saja kita mendukakan hati Tuhan seperti bangsa Israel. Mendukakan hati Tuhan melalui tindakan dan ucapan kita yang tidak menunjukkan cerminan ibadah yang sejati. Nah, oleh karena itu melalui tema dan bacaan kita saat ini, kita diingatkan, mari kita tidak menjadi resek atau menjadi begitu menyebalkan di sepanjang liturgi kehidupan kita, khususnya ketika kita merasa Tuhan tidak mencukupi kebutuhan kita. Padahal kita tahu Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Sekurang-kurangnya, marilah kita senantiasa berupaya untuk menyukakan hati Tuhan melalui liturgi kehidupan kita dengan ucapan dan tingkah laku yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah diawali dengan dasar yang baik, yaitu kesadaran betapa Allah senantiasa hadir dan memelihara kehidupan panjenengan dan saya. Betapa Allah tidak pernah tinggal diam dalam setiap kesulitan-kesulitan hidup kita. Disitulah kita bisa berupaya untuk menjadikan hidup kita tidak menyebalkan di hadapan Tuhan. Kita berupaya untuk tidak menjadi resek di hadapan Tuhan. Nah, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara. Selamat belajar untuk menyukakan terus hati Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Dan ini dimulai ketika kita berelasi dengan sesama dengan tidak menjadi menyebalkan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia, damai sejahtera dan persekutuan kekal menyertai saudara sekalian. Amin.